konsisten dan seri ya. Ih, aku penasaran deh sama tugas yang tadi. Tugas apa sih? Yang itu loh yang kita suruh cari tahu siapa itu Ibnu Taimiyah. Kamu tahu nggak? Iya, aku juga nggak tahu. Kira-kira siapa ya yang tahu? Nah, jadi gini guys, dalam sejarah ekonomi, Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh ulama yang pemikirannya sangat berpengaruh. Ia tidak hanya menjadi ulama besar, tapi juga seorang pemikir ekonomi di mana ide-idenya masih relevan hingga saat ini. Yuk mari kita simak biografi beliau terlebih dahulu. Cek. Nama lengkap beliau ialah Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Lahir di kota Haran pada hari Senin 22 Januari 1263 Masehi. Beliau merupakan anak dari Syihabuddin Abu al-Mahasin Abdul Halim bin Taimiyah dan Fatimah binti Abdul Majid. Ibnu Taimiyah juga banyak menulis karya penting yang mencakup berbagai bidang ilmu, terutama pada bidang teologi, fikih, dan juga ekonomi. Apa saja sih karya dari beliau? Mari kita simak. Yang pertama ialah Kitab Majmu' Fatawa. Yang kedua As-Siyasah Asy-Syariah, Al-Ubudiyah, Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, Da'i Tauridi Al-Aqal wa An-Naqal, Iqtidah As-Sital Al-Mutakin, Al-Hisbah fi Al-Inam, dan Risalah fi Al-Qadar. Nah, teman-teman sudah tahu kan siapa itu Ibnu Taimiyah? Setelah menyimak penjelasan biografi beliau, mari kita simak pemikiran-pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Berikut merupakan pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Mekanisme pasar selalu mengikat equilibrium price atau harga keseimbangan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga seharusnya ditentukan oleh kekuatan dan penawaran yang wajar. Beliau juga menentang praktik monopoli dan melakukan penimbunan barang untuk kenaikan harga. Dan mekanisme pasar harus berjalan dengan prinsip kejujuran dan transparan. Selanjutnya, faktor permintaan. Dalam kitabnya, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, ada keinginan, jumlah permintaan, fungsi barang, jenis uang, tujuan transaksi, dan biaya. Selanjutnya ada mekanisme pasar. Menentukan mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar dapat dipengaruhi melalui beberapa hal, yaitu harga yang adil, kompensasi yang setara, dan upah yang adil. Kebijakan ekonomi. Beliau juga mengatakan bahwa pesanan negara dalam kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi regulasi pasar, mengataskan kemiskinan, serta menentukan kebijakan ekonomi dalam perencanaan ekonomi. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah memiliki prinsip-prinsip yang relevan hingga saat ini, terutama di Indonesia. Yuk kita simak pembahasan selanjutnya mengenai relevansi dan potensi implementasinya di Indonesia. Relevansi dan potensi implementasi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Konsep keadilan ekonomi. Relevansinya di Indonesia terlihat pada upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program subsidi, bansos, dan pemerintahan pembangunan khususnya di daerah tertinggal. Larangan terhadap praktek monopoli yang menganjurkan pasar yang adil di mana tidak ada pihak yang menguasai distribusi barang atau jasa secara berlebihan. Pencegahan riba dan promosi keuangan syariah. Hal ini relevan dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, seperti perbankan syariah dan asuransi syariah. Keseimbangan antara sektor publik dan privat. Hal ini relevan dengan diterapkannya keseimbangan dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Moralitas dalam ekonomi. Hal ini relevan dengan integrasi, transparansi, dan kejujuran yang sangat relevan dalam mencegah korupsi dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat.